Satu siswa SMA tewas akibat tawuran remaja di Kelurahan 14 Ulu Palembang pada Kamis. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tawuran juga terekam kamera terjadi di Senen, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari. Warga menyebut tawuran dipicu aksi balas dendam. Tawuran remaja ini terjadi di Jalan Keramat Pulo Dalam 2, Senen, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari. Kelompok asal Pasar Gaplok dan Keramat saling serang dengan celurit dan parang. Ketua RT setempat menyebut tawuran juga melibatkan kelompok pemuda dari Tanah Abang dan wilayah lain. Ketua RT pun menyatakan tawuran ini adalah balas dendam setelah beberapa waktu sebelumnya kelompok dari daerah lain menyerang kelompok pemuda setempat. Saat tawuran pecah pada Jumat dini hari, sejumlah warga langsung memindahkan mobil mereka yang diparkir di pinggir jalan lantaran takut jadi sasaran amuk para pelaku. Menurut Ketua RT, para pelaku membuat janji tawuran melalui aplikasi pesan. Warga pun mengeluh tidak adanya petugas keamanan kelurahan di lokasi ketika tawuran terjadi. Padahal bentrokan pecah sekitar 300 meter dari kantor Kelurahan Keramat. Ketua RT mendesak polisi untuk rutin berpatroli karena tawuran meresahkan warga. Kamis dini hari, tawuran remaja juga terekam kamera terjadi di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 14 Ulu, Palembang. Akibat tawuran, satu pelajar SMA tewas di tengah jalan dengan luka sabetan senjata tajam. Jumat siang, anggota Polda Sumatera Selatan meringkus 12 remaja diduga pelaku tawuran. Mereka dibekuk di sejumlah lokasi berbeda di Kelurahan 34 Ulu, Seberang Ulu 1 Palembang pada Kamis malam. Dari 12 terduga pelaku, 3 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka pelaku penganiayaan korban. Polisi menyita 1 sepeda motor, pedang, dan celurit. Para tersangka mengaku mereka dan kelompok korban melakukan tawuran setelah janjian di media sosial. Ketika tawuran pecah, tersangka langsung menyasar korban dan membacoknya dengan celurit hingga tewas. Polisi hingga saat ini masih memburu 2 tersangka lain yang diduga ikut menganiaya korban. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Adapun jenazah korban sudah dimakamkan keluarga di tempat pemakaman umum dekat dari rumah duka. Tim Liputan CNN Indonesia. Motor milik seorang penghuni rumah kos di Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, raib dicuri 2 pria. Sementara di Matraman, Jakarta Timur, motor milik rumah kos yang terparkir di teras digasak maling. 2 pelaku curanmor datang dengan berboncengan motor dan berhenti di depan pagar rumah kos di Jalan Kayu Jati 1 Gang 3 Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Salah seorang di antaranya turun dan memasuki halaman rumah. Pelaku lalu merusak kunci motor yang diparkir di dekat pagar rumah. Hanya dalam hitungan 6 detik, ia merusak kunci kontak dan mendorong sepeda motor keluar dari halaman parkir. Aksi pencurian ini baru diketahui korban 1 jam setelah kejadian saat korban yang bekerja sebagai ojek online hendak menjemput penumpang. Pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Pulau Gadung dengan membawa bukti rekaman CCTV. 2 orang pelaku curanmor terlihat mondar-mandir di Jalan Moncokerto 1, Matraman, Jakarta Timur, Kamis siang. Kedua pelaku lalu berhenti di depan pagar sebuah rumah kos. Satu pelaku masuk ke dalam garasi namun tidak berhasil mengambil motor korban. Keduanya lalu bertukar posisi. Rekan pelaku kemudian masuk dan menggasak motor korban. Kurang lebih 5 menit pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Aksi pelaku sempat dilihat warga, namun warga mengira pelaku merupakan teman dari pemilik kos. Korban telah melaporkan pencurian ini ke Polsek Matraman. Tim Liputan CNN Indonesia. 2 pria di Bekasi mencuri ponsel yang ditinggal pemiliknya ke kamar mandi. Sementara di Probolinggo, seorang pria terekam CCTV mencuri peralatan pertukangan. CCTV di sebuah toko roti di wilayah Kayuringin Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, merekam aksi 2 orang pria yang mencuri ponsel milik karyawati toko. Keduanya datang menggunakan motor lalu masuk ke dalam toko roti. Ketika situasi sepi, salah satu langsung mengambil ponsel milik karyawati toko yang sedang diisi daya di bawah meja kasir. Pria itu langsung kabur dengan motor. Menurut warga setempat pada Kamis siang, pencurian ponsel ini terjadi pada Senin saat toko sedang sepi. Pencurian ini bukan yang pertama kali terjadi di wilayah tersebut.
Warga berharap pelaku segera ditangkap polisi. CCTV milik warga di Jalan Letjen Sutoyo, Kota Probolinggo, Jawa Timur, merekam pencurian kompresor dan alat-alat milik tukang. Kamis sore, pencuri masuk dengan cara membobol pagar yang terbuat dari bambu, lalu mendekati tempat penyimpanan alat-alat tukang. Pada malam harinya, pelaku datang lagi dan membawa kabur peralatan tersebut. Menurut pemiliknya, alat-alat itu bernilai jutaan rupiah. Ia akan melaporkan pencurian ini ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.